Halo, jumpa lagi dengan saya Emen di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Senang sekali rasanya bisa menjumpai dan menyapa Anda semua. Terima kasih baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang selalu setia menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Untuk semua rekan-rekan Gracia Community Purwokerto, Jakarta, serta The City Light, salam kompak selalu. Teman-teman, beberapa hari ini kota Purwokerto khususnya bahkan hampir seluruh wilayah di Indonesia diguyur hujan yang tidak seperti biasanya. Bahkan hampir setiap hari hujan tidak berhenti. Dan kita lihat beberapa wilayah terkena efek dari hujan yang terus-menerus sehingga mengakibatkan banjir. Cuaca yang ekstrim sedang melanda beberapa wilayah di Indonesia sehingga BMKG pun memberikan peringatan potensi banjir di beberapa wilayah di Indonesia. Mari kita berdoa semoga cuaca ekstrim ini tidak terus berlanjut sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Memang beberapa waktu ini cuaca tidak sesuai prediksi seperti biasa yang seharusnya kemarau tapi ada hujan, demikian sebaliknya musim hujan tapi kadang cuaca panas. Seperti cuaca yang tidak bisa kita pastikan di mana musim hujan dan kemarau menepati musimnya. Demikian dalam kehidupan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan. Sedetik, sejam, sebulan, bahkan setahun ke depan, apa yang akan terjadi? Entah kita mengalami keberhasilan, keberuntungan, atau bahkan musibah dan masalah. Tetapi satu hal yang kita pegang, yaitu Tuhan pasti menyertai kita dimanapun dan kapanpun, serta apapun situasi dan kondisi kita. Itu sesuatu yang luar biasa karena Tuhan menyertai Anda itu cukup dan lebih dari segalanya. Iman yang besar, inilah tema renungan firman Tuhan untuk kita semua yang akan dikupas secara jelas dan lengkap oleh Bapak Pendeta Markus dari Ungaran. Namun sebelumnya rekan saya Yusak, Dwi, dan Bita bersama JCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Kasih setia dan kasih karunia Tuhan cukup untuk setiap kita. Yes, yang setuju katakan yes. Yes, setuju katakan yes. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Pagi hari ini kita mau penuhi pelataran Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan
setiamu tak pernah berubah. Mari angkat jempol kita, angkat ibu jari kita di hadapan Tuhan, katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, senang berjumpa Bapak Ibu Saudara. Memang komunitas kita adalah manusia yang kurang sempurna, baik Kristen maupun yang belum Kristen. Kita sadar kita ini manusia yang kurang sempurna dan terlalu banyak beban yang kita miliki. Itu sebabnya kita datang, kita butuh pertolongan Tuhan. Amin. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita pasti membutuhkan pertolongan. Hari ini Ibu Bapak Saudara, sore ini saya akan mengetengahkan tentang iman. Karena memang ketika kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan, kita perlu iman. Iman menurut kacamata kita atau iman menurut kacamatanya Tuhan kadangkala beda. Ketika kita mengartikan iman, pendeta satu dengan yang lain pun kadangkala beda. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang iman seperti yang Tuhan mau. Dan bahkan Tuhan memerlukan iman yang besar dari hidup kita untuk memperoleh pertolongannya. Mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara untuk membaca Lukas 7 ayat yang ke-9. Lukas pasal 7 ayat yang ke-9 akan saya bacakan hari ini. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Amin. Peristiwa ini terjadi yaitu seorang perwira Kapernaum bukan pengikut Kristus. Mungkin hari ini ada yang bukan pengikut Kristus. Tetapi justru kita melihat luar biasa tanggapannya. Dia bukan anggota, dia bukan simpatisan, dia juga bukan pengagum Kristus. Tetapi dia butuh pertolongan Tuhan Yesus. Ini yang luar biasa. Tidak kenal. Tuhan Yesus juga tidak kenal. Tetapi saat dia datang kepada Tuhan Yesus, dia butuh pertolongan. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat muka. Tuhan tidak melihat gender. Tuhan tidak melihat bangsa. Karena memang dia bukan bangsa Israel. Tetapi justru saya heran akan sikap Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita melihat ya, ayat 9 ini saya ulang lagi. Dia berkata kepada murid-muridnya, setelah Yesus mendengar perkataan itu, Tuhan Yesus heran akan dia sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai." Tuhan heran. Iman yang seperti apa? Dia bukan beriman, tidak pernah ke gereja, tidak pernah memuji Tuhan, mengikut Tuhan juga tidak. Tetapi di pandangan Tuhan Yesus, perwira ini justru katanya memiliki iman.
Bahkan Tuhan Yesus menekankan kembali kepada sekeliling. Apa katanya? Sekalipun di antara orang Israel tidak ada yang memiliki iman sebesar orang ini. Siapa dia? Kalau Petrus banyak orang tahu, Yohanes, Markus, Matius banyak orang tahu. Lah ini nih bukan pengikut. Bukan orang yang mengagumi Yesus, bukan. Hanya datang butuh pertolongan. Tetapi ketika Tuhan melihat, responnya Tuhan luar biasa bahwa orang ini bukan pengikut, bukan orang Kristen, tetapi dia memiliki iman yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, iman yang seperti apa? Karena memang beda sekali pandangan kita dengan pandangan Tuhan Yesus. Nah, ini pandangan Tuhan Yesus. Kita lihat iman seperti apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini kepada murid-murid dan bahkan berkata, sekalipun orang Israel yang ada di tempat ini tidak memiliki iman seperti orang Kapernaum ini, perwira. Nah, saya berpikir Bapak Ibu, iman yang seperti apa sih? Karena ini tidak pernah nampak memuji Tuhan, pergi ke gereja, pelayanan apalagi. Tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan dia memiliki iman. Nah, kita lihat cirinya yang Tuhan perhatikan. Yang pertama, iman yang besar. Sehingga Tuhan sanggup menolong, tidak menolak. Dan Tuhan mengatakan itu, imannya besar. Ya, seperti apa? Yang pertama kita akan lihat next. Ya, ia walaupun bukan orang Kristen, tapi ia sangat menghormati Tuhan. Ini yang luar biasa. Walaupun bukan orang Kristen, tapi ia sangat menghormati Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-7, ya. Ayat yang ke-7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ketika berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus lalu respon, ya sudah, kata Tuhan Yesus, aku mau datang ke tempatmu karena pembantumu yang sakit itu, bahkan sakit keras. Tapi kita lihat di sini, apa responnya orang ini? Ini yang saya katakan ia sangat menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dia berkata apa? Kita lihat. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata. Hambaku itu akan sembuh. Jadi dia bukan hanya percaya akan kehadirannya. Orang ini percaya akan perkataannya Tuhan. Tidak perlu engkau hadir. Karena dia tahu. Kalau nanti Yesus hadir di rumahnya. Dia bukan orang Israel. Dia bukan siapa-siapa. Nanti ada masalah. Lebih baik katakan saja di sini. Aku sangat percaya bahwa perkataanmu itu luar biasa. Dan itu ternyata Bapak Ibu Saudara. Ternyata. Tuhan menangkap luar biasa. Orang Israel tidak pernah mengatakan seperti itu. Katakan aku percaya, tidak. Orang Israel meminta bukti, meminta kuasa dan lain sebagainya. Meminta untuk menunjukkan kehebatan mukjizatnya. Tetapi perwira ini tidak. Perwira ini justru berkata walaupun dia tidak kenal. Tapi sangat percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan imanmu besar. Tidak ada orang Israel seperti engkau. Jadi mari kita belajar menghormati Tuhan. Bukan hanya mukjizatnya yang kita dapatkan. Tapi perkataan-perkataan Tuhan kita yakini pasti akan terjadi. Itu akan terjadi untuk kita. Amin. Mari kita menghormati. Tuhan melebihi dari kehadirannya. Perkataannya saja kita sanjung. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Cara sikap seperti ini yang tidak pernah ada
Dan mari kita belajar. Apakah kita sudah meyakini perkataan Tuhan hebat dan dahsyat? Tidak perlu engkau hadir, cukup katakan, aku yakin. Bisakah engkau meyakini akan apa yang Tuhan katakan hari ini, bahwa itu untuk kami? Ibu bapak, mari kita belajar menghormati Tuhan lebih daripada kepentingan kita. Kepentingannya perwira ini mendatangkan Tuhan Yesus, tapi dia tahu Yesus terlalu agung buat dia. Cukup katakan saja. Dan Tuhan Yesus heran akan sanjungan, akan rasa hormatnya, akan mengutamakan Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan berkata, sekalipun dia bukan orang Kristen, tapi dia memiliki iman. Jadi jangan kita berkhayal, kalau memiliki iman, kalau yang sudah khotbah, kalau yang sudah perpuluhan, itu bagus. Kalau yang sudah melayani di mimbar, itu bagus. Tetapi lebih bagus kalau kita menghormati Tuhan, melayani Tuhan, mengakui hanya perkataan Tuhan sajalah yang luar biasa. Lebih daripada pergumulannya. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, imannya orang ini besar. Coba yang kedua, ibu bapak. Nah, orang ini walaupun bukan orang Kristen, tetapi kita lihat suka membangun bait Tuhan. Suka membangun bait Tuhan. Yuk kita lihat ya di dalam Matius ya. Kita lihat ayat 5. Kita lihat ayat 5. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Coba bayangkan orang kafir, orang yang tidak pernah pergi di rumah ibadahnya orang Israel. Tetapi dia sangat terbeban. Bukan kolektor, bukan simpatisan, bukan korban biasa, tapi menanggung pembangunan bait Tuhan kami. Ada orang yang mengatakan dia pantas ditolong, Rabi. Tuhan Yesus, walaupun dia bukan orang Kristen, walaupun dia tidak pernah pergi beribadah, namun ketika membangun, dialah salah satu orang yang membangun, menanggung bangunan. Coba Bapak Ibu Saudara. Hebat bukan? Kita belajar dari sini. Kita ini di sini duduk enak, dengan fasilitas yang enak, dingin. Apakah engkau berpikir? Apakah kita berpikir bahwa fasilitas semuanya itu butuh biaya? Bisakah kita berpikir, aku harus berbuat sesuatu? Kadangkala Bapak Ibu, saya sama dengan gereja ini. Kolektor saya tidak pernah pakai kantong. Silahkan. Kalau mau memberi, enggak apa-apa. Tapi kesadaran kita memiliki iman, pasti berani korban. Karena gereja tidak mungkin berdiri tanpa biaya. AC-nya berapa? Listriknya berapa? Kosternya berapa? Sound systemnya berapa? Dan itu semua berjalan dengan biaya-biaya. Walaupun Bapak Ibu Saudara, kita tidak ditodong oleh Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Tapi kita punya tanggung jawab. Ini yang luar biasa. Dia tidak pernah pergi beribadah, tapi dia punya tanggung jawab. Dan Tuhan Yesus geleng-geleng akan sikap ini. Karena orang Israel biasanya ibadah tidak pernah ngerti persembahan. Pokoknya ibadah nuntut mukjizat Tuhan, nuntut pertolongan Tuhan, nuntut kasih sayang Tuhan. Tetapi tidak pernah tahu tanggung jawab. Sementara orang ini tidak pernah nuntut Tuhan, tapi dia memiliki tanggung jawab. Pak Doni, saya tanya, musik ini bisa rusak enggak? Berkala kan, harus diganti karena
sering dipakai dan aus, butuh biaya enggak? Ya, semua. Biayanya tidak kecil. Dan itu butuh keberanian dari kita. Kita malu. Orang yang tidak beribadah saja berani menanggung rumah Tuhan. Dan ternyata itu Tuhan memperhatikan. Ternyata Tuhan mengatakan imanmu besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatian Tuhan tuh sampai di situ. Luar biasanya. Amin. Sampai di situ. Jadi jangan kita menganggap doa-doa kita, ya bagus doamu minta tolong dan lain sebagainya. Tapi Tuhan juga melihat responmu. Orang ini dianggap imannya besar oleh Tuhan Yesus. Karena yang kedua, dia suka menanggung bangunan rumah ibadah. Anda punya tanggungan gak untuk gereja ini? Walaupun tiap minggu Anda datang di sini dan didoakan oleh Ibu Gembala, berkat Tuhan mengalir. Punya tanggung jawab enggak? Kadangkala kita enggak punya tanggung jawab. Yuk, di tempat kami ajarkan jemaat Tuhan. Yuk, ambil tanggung jawab untuk gereja. Nanti Tuhan akan bekerja. Ada anak, ya perempuan, ya pemudi. Dia mengambil tanggung jawab. Sudah Pak Pendeta, saya yang bayar koster, saya yang bayar multimedia. Padahal orangnya bukan orang kaya, gajinya juga tidak seberapa, masih berpuluhan, tapi dia menanggung. Dan saya melihat Tuhan memberkati luar biasa. Orang nggak ngerti, dan saya tidak pernah ngomong ini di gereja kami, tapi pemudi ini dipakai Tuhan luar biasa dan sampai detik ini diberkati Tuhan mengalir. Dan bahkan kalau ada retreat, dia berkata, Om, berapa yang ikut retreat? 100 sekian. Ya sudah Om, berapa? Jadi tiap tahun dia menyisihkan uangnya untuk membantu. Kalau retreat biasanya 1 hari, 1 malam itu 150, dia berkata, suruh bayar dia orang-orang 50, yang 100 saya. Wah, luar biasa. Saya terheran-heran dan ada orang-orang yang berani semacam ini, tapi tidak pernah miskin. Tuhan itu memberkati luar biasa. Tidak pernah dia doa di mimbar, tidak pernah dia pelayanan seperti singer leader, tidak pernah. Tetapi dia mengambil peran untuk apa? Kelancaran. Ini yang dimaksud imanmu besar. Amin. Amin. Itu sebabnya Ibu Bapak Saudara, mari kita ambil satu beban. Kalau kita tidak ambil satu beban di gereja, kita tidak punya tanggung jawab. Makanya Tuhan berkata, ini orang hebat. Sekalipun tidak pernah sembahyang, tapi dia memiliki iman yang besar. Yang tidak pernah ada di Israel. Hanya orang ini, kata Tuhan. Nilai itu di hadapan Tuhan. Makanya kita jangan terlalu sombong, ya, terlalu hebat kalau kita sudah lebih pintar dari orang lain. Belum tentu di mata Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, iman orang ini lebih besar daripada orang Israel yang mengeluhkan tiap hari, Hosana, glory, Hosana bagi Raja. Tapi ternyata tong kosong berbunyi nyaring. Sebab itu Ibu Bapak, inilah yang penting. Maka Tuhan berkata, iman orang ini besar dan tidak ada orang Israel selain orang ini. Dan itu dikatakan di tengah-tengah murid-muridnya, ditulis oleh Lukas. Supaya kita juga menerimanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar ambil bagian. Apalagi gereja kita ini punya satu beban yang luar biasa. Sekolah teologi soteria ini tidak sedikit biaya. Tiap bulannya itu ngeri. Dan sampai detik ini Tante Lois tidak pernah nangis-nangis kepada Bapak Ibu Saudara. Apapun menjadi bebannya. Dan sampai detik ini berjalan.
Amin. Iya. Semua berjalan. Tapi semua perlu dukungan. Orang ini mendukung dan Tuhan melihat. Tidak perlu orang lain mengeluh-elukan dia hebat. Tuhan sendiri memandang itu hebat. Dan mari kita lihat, satu kali kita punya pergumulan seperti ini, Tuhan tidak bisa nolak loh ketika kita butuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, imannya besar itu bukan hanya menghormati Tuhan, bukan hanya menerima beban dari pekerjaan Tuhan, suka membangun, suka membantu. Tetapi yang ketiga, iman yang besar itu apa? Kita lihat, menghargai orang lain. Coba di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5 dan 6 kita lihat. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ini yang sakit bukan istrinya. Ini yang sakit bukan anaknya. Ini yang sakit pembantunya. Tapi begitu luar biasa dia. Dia bisa ngutus orang karena dia perwira, punya ajudan untuk mencarikan obat buat pembantunya. Tapi dia datang sendiri untuk memperhatikan pembantunya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara, orang Kristen? Saya kadangkala geleng-geleng. Ada orang-orang Kristen pembantu itu bisa ganti 4 kali sebulan. Yang salah tuanya atau pembantunya ini? Saya punya pembantu dari anak kecil sampai sekarang. Dan tetap ikut saya. Beberapa waktu yang lalu dia berkata, "Pak, saya mau pulang." "Kenapa pulang?" "Tidak usah pulang, nanti ada orang lain." "Tidak Pak, saya sudah tua." Jadi memaksa pulang. Itu sudah puluhan tahun. Tapi ada hamba-hamba, ada orang-orang Kristen yang tidak bisa menghormati orang kecil, menyayangi orang kecil. Tetapi ini luar biasa. Kalau istrinya perwira ini, ya, yang sakit perwira ini datang sendiri mencari obat, luar biasa. Kalau itu anaknya perwira, luar biasa. Ini pembantunya. Tapi perwira ini tidak mewakilkan orang lain. Justru dia sendiri mencari obat. Tuhan melihat seperti itu. Luar biasa. Malu enggak kita? Orang ini bukan orang Kristen, tapi cintanya kepada sesama, bahkan yang lebih rendah, lebih daripada kita. Sementara kita yang, wah Yesusku luar biasa, yes, yes, yes. Tapi masih pandang muka. Masih pandang gender, imanmu. Tahu Bapak Ibu? Saya malu Bapak Ibu. Dia tidak pernah mendengar ajaran Tuhan, tapi dia mempraktekkan kasihnya Tuhan melebihi dari murid-muridnya. Sadarkah ini? Ini bukan Petrus. Ini bukan Yohanes yang luar biasa. Ini hanya salah satu seorang perwira. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. Ayo, malu enggak kita? Sementara kita tidak melakukan. Masih ada banyak orang. Dan saya senang di sini. Community tempat ini tidak memandang gender, tidak memandang orang ke gereja ini mau Kristen mau tidak Kristen. Yang penting datang dan diperlakukan yang baik. Itulah hati Kristus. Sementara ada orang-orang yang melihat segala sesuatu itu karena faktor. Tapi perwira ini sungguh kita malu. Dengan karakter perwira ini, bukan Kristen. Tapi Tuhan menilai, tidak pernah ada muridku
yang mengasihi orang yang lebih rendah. Kita mengasihi karena kita sudah dikasihi. Kita menghormati karena kita dihormati. Tapi ini, mari kita belajar mengasihi tanpa pamrih. Amin. Amin. Mengasihi tanpa pandang. Rugi. Buat perwira ini mestinya rugi. Tapi justru tidak rugi. Tidak rugi. Kalau orang-orang Kristen, kalau kita community tempat ini mengasihi seperti ini, saya percaya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang yang perlu diperhatikan, diorangkan, dianggap. Mari, biarkan kita salah satunya orang itu, amin. Dan Tuhan berkata, imanmu besar. Ini perwira hebat, tidak perlu orang lain, dirinya sendiri yang datang mencari obat buat membantunya. Saya geleng-geleng Bapak Ibu, hebat betul ini. Ya, dia bisa utusan istrinya, anaknya atau ajudannya, tapi dia sendiri. Ini salah satu cara bahwa Tuhan menilai imanmu sangat besar karena engkau mengasihi lebih daripada yang kau miliki. Yang terakhir, dia memiliki pribadi yang terhormat. Kita lihat ya, memiliki pribadi yang terhormat. Coba ayat 8 dari Lukas pasal 7 ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, aku mau ke rumahmu, jangan, katakan. Dan dia berkata, aku pun punya prajurit. Ketika aku berkata pergi, prajurit itu pergi, datang, prajurit datang. Demikian juga kami di hadapanmu, ya Rabi Tuhan. Ketika engkau berkata pergi, aku pun akan pergi. Datang, aku pun akan datang. Coba. Menghormati Tuhan yang luar biasa. Menghormati Tuhan yang luar biasa. Dia tahu dia atasan. Tapi dia juga tahu dia bawahan dari Tuhan. Otoritas Tuhan lebih tinggi sekalipun dia atasan. Kalau atasan di sini pengennya di atas semua. Tuhan pun pengen diatur. Itu orang-orang sini. Tapi perwira ini tidak. Dia memiliki prajurit, dia memiliki bawahan. Tapi di atas otoritas Tuhan, dia tetap bawahan. Dan dampaknya sekarang apa Bapak Ibu Saudara? Penutup. Ya. Dan seketika di Lukas 7 ayat 10. Setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sembuh. Tahukah mukjizat Tuhan? Tidak perlu kehadiran Tuhan, tidak perlu diobiak-obiak. Cukup lakukan yang baik buat kita seperti yang dilakukan oleh perwira ini. Mukjizat tidak perlu dielu-elukan. Mukjizat pasti datang ketika kita butuh. Dan tanpa proses. Dia pulang sampai di rumah. Pembantunya sudah sembuh. Bekerja melayani dia seperti sedia kala. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itulah iman. Iman yang besar tidak perlu harus mengenal dan membaca firman Tuhan. Tapi iman yang besar, bukti kalau kita bisa menghormati Tuhan. Bukti kalau kita bisa membantu pembangunan rumah Tuhan. Bukti kalau kita bisa menghargai orang lain. Bukti kalau kita tahu diri. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan nyanyikan pujian yang terakhir. Haleluya. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap. Yes. Aku
apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Tuhan pasti akan melihat, dan Tuhan tidak akan pernah menunda-nunda permintaanmu jika kita mau lakukan apa yang perwira ini lakukan. Jangan terlalu berambisi menuntut Tuhan. Tuhan tidak perlu dituntut. Dia tahu. Sekalipun perwira ini bukan muridnya, dia tahu. Tuhan bisa menilai. Mari kita tidak perlu sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting. Mari kita lakukan apa yang dilakukan perwira ini. Pergumulanmu, tantanganku akan selesai oleh karena iman kita. Aku percaya berkat-Mu melimpah atasku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Itu yang kami yakini. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi aku percaya. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu, menyadarkan kami mengapa Engkau menunda-nunda permintaan kami. Mengapa seakan-akan doa kami tidak Kau dengar. Sore hari ini siapapun kami Tuhan, entah Kristen ataupun tidak, Engkau tidak melihat Kristennya, tapi Engkau melihat kami memiliki iman. Ketika kami mau seperti perwira ini, maka apapun pergumulan kami, Engkau akan dengar. Dan ketika kami pulang, seluruh pergumulan kami selesai oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang. Kami buka tangan kami untuk memperoleh berkat. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini, sore ini, pulanglah engkau dengan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus dan kasih karunia-Nya memberkati mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Markus untuk renungan firman Tuhannya. Semoga kita semua dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan tim GSC Purwokerto yang sudah melayani hari ini. Anda semua luar biasa. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan rekan saya di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walaupun pandemi sudah mereda, tapi mari tetap kita patuhi protokol kesehatan yang ada, lindungi diri Anda,
keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.